Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan bagian dari alur proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia perusahaan dari posisi saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Dilihat dari sudut pandang proses manajemen, perencanaan sumber daya manusia bukan sekedar berkaitan dengan fungsi staffing. Namun lebih dari itu, perencanaan sumber daya manusia mencakup berbagai operasi fungsi dalam mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia yang diselaraskan dengan penerapan manajemen strategik perusahaan. Perencanaan sumber daya manusia adalah strategi atau langkah yang diambil oleh manajemen untuk memperoleh maupun mengembangkan sumber daya manusia yang sesuai untuk menduduki jabatan tertentu agar sasaran dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Menurut Nawawi, perencanaan SDM adalah proses menetapkan strategi untuk memperoleh, memanfaatkan, mengembangkan, dan mempertahankan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan sekarang dan pengembangannya di masa depan. Model Eisenhower. Model ini digunakan untuk pekerjaan yang telah ditetapkan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Model Andrew E. Sikula. Model ini dikemukakan oleh Andrew E. Sikula. Model ini terdiri dari 5 komponen, yaitu tujuan sumber daya manusia, perencanaan organisasi, pengauditan sumber daya manusia, peramalan sumber daya manusia, dan pelaksanaan program sumber daya manusia. Model USAF. Manajemen USAF mengelompokkan SDM menjadi 2 kegiatan utama, yaitu kegiatan manajemen tenaga manusia dan manajemen personel. Manajemen tenaga manusia merupakan kegiatan manajemen yang berurusan dengan masalah alokasi SDM dengan pengkajian dan penentuan kebutuhan sumber daya manusia bagi organisasi, perencanaan pemenuhan kebutuhan, auditing penggunaan SDM, dan manajemen data SDM. Sedangkan manajemen personel yang berurusan dengan masalah siapa yang dipilih dengan lingkup kegiatan berupa kegiatan pengadaan, pendidikan, dan pelatihan, penggunaan, perawatan, dan pemisahan sumber daya manusia. Model Socio-Economic Battle. Model ini menggunakan karakteristik kekuatan kerja. Model ini sangat bermanfaat untuk ukuran pasar kerja, area geografis, dan sosioekonomi yang besar. Model Perencanaan Sumber Daya Manusia Wayne Mondoy dan Robert Noy. Model ini menggunakan perencanaan strategik yang memperhatikan pengaruh faktor lingkungan internal dan eksternal organisasi. Perencanaan ini memperhitungkan persyaratan sumber daya manusia, membandingkan tuntutan persyaratan dengan ketersediaan sumber daya manusia berupa permintaan, kelebihan, dan kekurangan, dan perhitungan ketersediaan sumber daya manusia dalam perusahaan. Manfaat dari perencanaan yaitu memperbaiki penggunaan sumber daya manusia, meningkatkan efektivitas kerja, meningkatkan produktivitas, menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, dan mengembangkan informasi ketenaga kerjaan. Contoh soal. Menurut pendapat Anda, model perencanaan SDM seperti apa yang paling cocok diterapkan pada suatu perusahaan? Menurut saya, model perencanaan SDM yang cocok untuk perusahaan adalah model perencanaan menurut Andrew Sikula, yang memiliki 5 komponen dengan beberapa tujuan. Pertama, Human Research Objectives.
Tujuan perencanaan ini adalah sebagai bagian dari unsur-unsur yang mendukung strategi organisasi dari sisi pengelolaan sumber daya manusia. Kedua, organization planning atau rencana organisasi. Organisasi harus memiliki rencana atau program kerja yang akan dijalankan. Ketiga, human resource auditing, yaitu audit sumber daya manusia. Untuk melakukan pelaksanaan komponen ini diperlukan mengaudit kondisi saat ini pada sumber daya manusia yang berfungsi untuk memastikan apakah secara jumlah sumber daya manusia mencukupi kebutuhan dan kompetensi kemampuan suatu pekerjaan. Keempat, human resource forecasting, peramalan sumber daya manusia, untuk mengetahui kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Yang kelima, Human Resource Action Program atau pelaksanaan sumber daya manusia. Pada proses ini, perlu adanya pembuatan rencana tindakan. Rencana tindakan dapat berisi perencanaan program yang bersifat siap dijalankan berupa rencana rekrutmen, mutase pegawai, diklat, dan penganggaran.